Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Ketemu lagi dengan saya Novriska Krisanya. Hari ini saya ingin sharing terkait dengan pengenalan terhadap marketing communication. Nah, ini juga merupakan bagian dari mata kuliah Effective Communication, di mana memang materi ini akan lebih mengarahkan bagaimana kita meng-create bagaimana komunikasi dalam pemasaran. Sebelum itu, mungkin kita akan simak terlebih dahulu bagaimana pengertian marketing dan konsep-konsep dasar dalam marketing. Nah, apa itu marketing? Nah, marketing itu menurut Bapak Kotler dan Keller itu didefinisikan sebagai bagaimana kita mempertemukan kebutuhan dan keinginan konsumen secara menguntungkan, meeting needs profitably. Nah, di sini kita bisa lihat contoh seperti Google ya dan IKEA. Nah, di sini Google itu dia kalau kita bisa lihat bagaimana dia bisa menemukan kebutuhan konsumen akan informasi, needs for information, kemudian dia beri solusinya yaitu dengan menghadirkan search engine. Dan dia melakukan marketing secara profitable yaitu dengan apa? Misalnya dengan Google Ads. Begitu pula dengan IKEA. Nah, IKEA di sini dia mengidentifikasi bahwa ternyata konsumen membutuhkan perabotan furniture yang lux, yang bagus, berkualitas, namun tetap affordable, tetap terjangkau. Dan dia punya value bagaimana konsumen bisa berperan aktif dalam pembuatan atau perakitan furniture tersebut. Nah, secara lebih komprehensif, marketing itu didefinisikan sebagai fungsi organisasi dan sebuah proses bagaimana kita mencoba meng-create, mengkomunikasikan, kemudian mendelivery yang namanya value kepada konsumen. Dan tujuan marketing adalah untuk memanage customer relationship. Bagaimana kita membangun, memelihara, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Pada akhirnya untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan bagi organisasi dan para stakeholders-nya. Nah, selanjutnya konsep dasar dalam marketing adalah konsep segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kenapa sih harus ada konsep STP ini gitu ya? Bagi pemasar yang sudah memiliki produk atau jasa untuk ditawarkan kepada konsumen, harus melakukan STP up karena pasar, market itu terlalu luas untuk dilayani seluruhnya. Oleh karena itu, pemasar harus membagi pasar-pasar tersebut, mana yang akan dia layani, mana yang paling akan memberikan keuntungan paling besar, dan bagaimana dia membentuk sebuah posisi sehingga ketika konsumen mencari sebuah produk, brand inilah yang akan terdengar, terlihat di kepala konsumen. Nah, apa itu segmenting? Yaitu segmenting adalah bagaimana pemasar harus mengidentifikasi segmen pembeli berdasarkan 4 kategori, yaitu demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Selanjutnya, setelah tadi dilakukan segmentasi, pemasar memilih segmen mana yang paling memberikan peluang paling besar. Itulah yang dinamakan dengan target market. Selanjutnya, setelah dipilih, perusahaan harus mengembangkan sebuah tawaran kepada pasar yang disebut dengan positioning, sehingga value yang ingin disampaikan, value yang telah dibentuk itu bisa terbentuk di benak atau pikiran konsumen. Bagaimana kita bisa melihat Volvo, dia memposisikan produknya sebagai the safest customer can buy. Jadi ketika kita menggunakan Volvo, kita pasti sudah merasa lebih aman. Atau dengan Porsche, dia target buyer-nya adalah orang-orang yang ingin mencari kesenangan dalam berkendara dan ingin membuat sebuah pengakuan tentang bagaimana pengalaman berkendara mereka. Nah, selanjutnya konsep dasar dalam marketing ada yang namanya marketing mix, yaitu 4P, dan pada akhirnya dilengkapi dengan 4C. Nah, kalau dalam marketing itu ada 4P, product, price, place, promotion.
Nah, ini semua punya filosofi. Bagaimana ketika seorang pemasar ingin melakukan proses pemasaran, tentu dia harus punya produk terlebih dahulu. Setelah ada produk, kita tentukan harganya. Selanjutnya, kita cari tempat di mana konsumen bisa menemukan produk atau jasa kita. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan upaya promosi agar konsumen bisa mau dan terus membeli produk dari brand kita. Nah, kalau produk ini mungkin tidak hanya terbatas pada barang dan jasa saja, tetapi menurut Kotler dan Keller 2016 itu ada 10 items to be marketed. Ada 10 jenis item yang bisa dipasarkan, misalnya seperti produk yang berupa barang, kemudian jasa, informasi, ide, properti, people. People itu juga merupakan item yang bisa dijual kepada masyarakat. Contohnya apa? Misalnya seperti YouTuber. Nah, itu adalah beberapa jenis contoh produk yang bisa dipasarkan. Kemudian dalam praktiknya ternyata 4P ini dilengkapi dengan yang namanya 4C. Bagaimana produk yang ditawarkan oleh pemasar itu harus memiliki customer value, nilai lebih yang dibutuhkan oleh konsumen, dan tentu ini harus berdasar pada customer orientation. Selanjutnya, harga yang tadi dibentuk itu juga harus memperhitungkan cost. Namun, cost ini bisa berupa material maupun non-material seperti waktu, energi yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk atau jasa. Selanjutnya place. Place di sini tidak hanya berupa tempat, tapi juga harus menghadirkan distribution channel, kenyamanan yang ditawarkan kepada konsumen dalam memperoleh sebuah produk. Misalnya kalau kita ke cafe gitu ya, ada convenience yang membuat kita merasa nyaman, pengen lagi datang ke sana, pelayanan yang ramah dan sebagainya. Dan terakhir, promosi di sini kalau dulu hanya bersifat satu arah, push strategi dari pemasar, sekarang sudah sifatnya lebih interaktif berupa komunikasi, mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah penjualan. Tujuannya adalah untuk lebih kepada membangun loyalitas. Nah, karena kita ngomongin tentang marketing communication, kita akan fokus pada yang namanya promotion. Nah, di dalam promotion sendiri, di sini ada yang namanya promotion mix. Promotion mix pada umumnya terdiri atas advertising atau iklan, yaitu berupa komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, service, atau ide yang ditawarkan kepada konsumen melalui suatu media. Dan ada juga yang namanya sales promotion. Ini kita merupakan komunikasi pemasaran dengan memberikan sebuah promosi, misalnya seperti kupon, diskon, dan sebagainya. Bisa berupa consumer oriented gitu ya, sales promotion, dan trade oriented. Yang consumer oriented ini adalah promosi yang kita berikan langsung kepada end consumer. Artinya misalnya kita memberikan voucher potongan 10% langsung kepada konsumen. Nah, kalau trade oriented ini lebih pada B2B, bagaimana kita menawarkan promosi kepada retailer. Misalnya, kita memasok barang kepada sebuah retailer, terus kita kasih promosi potongan harga 10% jika kamu bisa menjual sekian, seperti itu. Ada yang juga yang namanya personal selling. Personal selling ini bentuk komunikasi langsung antara penjual dan calon pembeli. Ini lebih pada person-to-person communication. Ada juga yang namanya public relation. Kalau ini memang lebih kepada publisitas, citra, hubungan masyarakat. Dan di sini ada 3 item yang terdapat di dalamnya, yaitu ada opini publik, kemudian ada komunikasi di dalamnya, dan public relation ini biasanya seperti fungsi manajemen. Kalau pernah kita lihat tentang case es teh Indonesia yang pernah dapat feedback dari konsumen bahwa es teh Indonesia itu kayak minum gula gitu kan. Terus kan kemudian bagian humasnya itu mengklarifikasi dan pada akhirnya mungkin kayaknya berbuntut hukum. Nah, di sini public relation itu berperan. Di sini akan terkait dengan corporate communication dan citra. Kemudian yang terakhir ada direct and database marketing. Di sini merupakan upaya perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan dengan tujuan untuk memunculkan respon atau transaksi penjualan baik tradisional maupun digital. Biasanya di sini ada contohnya seperti email
email marketing, SMS marketing, kemudian ada database marketing di dalamnya, pengelolaan database untuk bisa memunculkan sebuah keputusan. Atau mungkin bentuk lainnya dari promotion mix adalah event dan experience. Beberapa waktu lalu kita ada konser Blackpink ya, Born Pink World Tour Jakarta di GBK. Di sini banyak sekali sponsor. Nah, di sini juga nih. Nah, ini adalah contoh event experience sebagai sarana promosi. Nah, kalau ngomongin tentang marketing komunikasi, ada dua kata di dalamnya, di mana ada kata komunikasi dan marketing. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa komunikasi merupakan proses mendeliver sebuah pesan dari sebuah sumber kepada receiver. Nah, ini ada interaksi di dalamnya, dan tentang marketing yaitu untuk membangun dan memelihara long-term profitable relationship. Jadi kalau bisa kita simpulkan adalah marketing communication itu merupakan sebuah upaya komunikasi ya, untuk apa? Untuk menjual barang dan jasa dengan tujuan membentuk customer relationship, memelihara customer relationship, dan pada akhirnya membangun sebuah customer loyalty. Di sini ada beberapa pengertian, yaitu bagaimana marketing komunikasi didefinisikan, seperti misalnya ternyata ini kita berbagi informasi tentang konsep, produk, jasa, atau organisasi dari sebuah sumber kepada receiver. Atau ternyata komunikasi pemasaran ini merupakan interaksi yang memang sudah tertarget. Jadi dalam prakteknya komunikasi pemasaran itu kita sudah pasang nih target komunikasi pemasaran kita siapa ya, yang prospektif menggunakan satu atau beberapa media, misalnya direct mail, newspaper, magazine, televisi, dan sebagainya, atau juga bisa menggunakan internet. Nah, selain itu, komunikasi pemasaran juga didefinisikan sebagai bagaimana cara sebuah perusahaan untuk menginformasikan, mempersuasi atau membujuk dan mengingatkan kembali konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang sebuah barang yang mereka jual. Di sini ada 3 kata kunci, yaitu to inform, persuade, dan remind consumers. Dan marketing communication itu merepresentasikan suara dari sebuah brand. Bagaimana mereka membentuk sebuah dialog dan membangun relationship dengan konsumen. Ada beberapa fungsi dari Markom, marketing communication. Yang pertama itu adalah to inform, information. Nah, ini biasanya terjadi pada stage produk yang introduction. Jadi ketika produk pertama kali diperkenalkan kepada pasar, di sini adalah fungsi komunikasi pemasaran untuk menginformasikan apa benefitnya, apa fitur-fiturnya, keuntungannya, dan sebagainya. Yang kedua adalah persuasion, membujuk. Biasanya ini komunikasi yang komersial yang menekankan bagaimana supaya si brand ini tetap bertahan dalam pasar. Biasanya akan memunculkan yang namanya brand names, kemudian memunculkan juga emotional appeals, repetition, package investigation, dan sebagainya. Di sini biasanya terjadi ketika si produk tersebut berada dalam tahap growth stage, dalam produk life cycle. Dan yang terakhir ada fungsi komunikasi untuk mengingatkan kembali, remind. Bagaimana seller mengkomunikasikan informasi dan persuasi dalam pesan promosi mereka untuk mengingatkan kembali kepada konsumen akan produk tersebut. Biasanya ini terjadi pada tahap maturity and decline stage, gitu ya. Jadi dalam produk life cycle, misalnya brand yang mature seperti Coca-Cola, walaupun dia sudah merupakan brand yang matang, dia tetap melakukan yang namanya marketing communication. Misalnya dia membuat sebuah baliho di tengah jalanan kota untuk apa? Mengingatkan kembali kepada konsumen gitu ya, bahwa hey, ini ada kami Coca-Cola yang siap menemani kamu untuk membahagiakan harimu, yang siap menemani kamu untuk menciptakan kebersamaan, dan sebagainya. Dalam marketing communication ada 6
hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada 6M. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan komunikasi, apakah untuk introduce, persuade, atau remind. Kemudian kita pertimbangkan money-nya, budget untuk advertising. Kita akan punya budget seberapa. Kemudian kita tentukan dulu message communication-nya ini positif atau negatif. Selanjutnya kita tentukan media komunikasinya, audio, visual, dan online. Mungkin bisa beberapa kombinasi. Kemudian kita lakukan measurement, misalnya berapa kali dilihat, poin yang saat ini mereka ingat, persepsi sebelum dan saat ini akan seperti apa. Dan tentu saja ada momentum of communication, analisis situasi untuk komunikasi yang akan dilakukan. Misalnya seperti saat ini nih, iklan Marjan sudah mulai ditayangkan karena dia sudah mulai gencarnya karena sudah mulai mendekati bulan puasa. Nah, itu adalah pemanfaatan momentum. Atau misalnya jangan kita memberikan iklan diskon pada saat pertengahan bulan. Karena apa? Pertengahan bulan itu kan biasanya tanggal tua nih. Orang di mana pendapatannya sudah mulai terkuras gitu ya. Dan sulit untuk membelanjakan uangnya. Nah, ini ada contoh positif atau negatif framing ya, di mana lagu vaksinasi pandemi berakhir dari Kementerian Kesehatan. Kalau teman-teman nanti lihat, di sini ada kata-kata ada jarak, ada batas. Di sini dia fokus pada yang namanya negative framing. Benar-benar kayak kalau kamu nggak beli produk saya, risikonya akan seperti apa? Itu adalah pengertian tentang negative framing. Berbeda dengan iklan mengajak vaksinasi yang ada dari pemerintah Singapura, di mana iklan ini sangat menyenangkan. Bagaimana dia mengkomunikasikan bahwa vaksinasi itu untuk kebaikan kita, benefitnya seperti ini dan dengan cara yang menyenangkan. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya, video ini cara komunikasinya akan seperti apa. Dan pada akhirnya ketika proses komunikasi pemasaran ada information proses yang dilalui oleh konsumen sebelum pada akhirnya mereka membeli sebuah produk atau mereka tertarik untuk membeli sebuah produk. Yang pertama, mereka harus kena exposure dulu. Seseorang harus tahu dan melihat bagaimana komunikasi tersebut, kemudian memberikan perhatian gitu ya. Nah, ini harus menarik nih komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Kemudian comprehension, konsumen harus paham apa pesan kita gitu ya, dan kemudian harus yielding. Yielding ini konsumen seseorang itu harus merespon secara baik gitu ya, secara menguntungkan untuk kita. Artinya kita harus menghadirkan komunikasi pemasaran yang melekatkan point of difference atau point of parity gitu. Artinya kita punya suatu keunikan sehingga konsumen lebih tertarik lagi. Dan pada akhirnya a person must plan to act. Mereka punya intensi untuk membeli dan pada akhirnya a person must actually, artinya mereka benar-benar membeli. Nah, itu adalah proses informasi dalam model komunikasi di pemasaran yang perlu kita ketahui bersama. Demikian untuk sharing hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.